membeli buku sampai puluhan juta dana saya habiskan untuk untuk membagikan pada rakyat. Sebentar, Anda beli bukunya Bang Rismon sampai puluhan juta? Saya beli puluhan juta. Yang Anda sampaikan bahwa Anda adalah perjuangan dan lain sebagainya. Bahaya. Salah. Di Sulawesi semua, Bang. Bahaya. Tapi menjadi pengkhianat pada malam hari ini. Pada seluruh rakyat. Kostum ini saya diberikan karena bentuk kekecewaan saya pakai malam hari ini, Bang Aiman. Siapa yang berikan, Pak? Iya. Kembali di Rakyat Bersuara. Iya, saya lihat di sini ada banyak penonton tiba-tiba menggunakan, bukan tiba-tiba ya, pada show Rakyat Bersuara hari ini menggunakan baju Rismon Endgame. Nah, siapa perwakilannya? Kita buka nih. Oh, Bang Michael juga. Ini kayak Pak Rosulio. Coba ada mikrofon. Oke, silakan. Berdiri Bang, boleh Bang. Yang terjadi adalah senjata makan tuan, saudara-saudara. Oh tidak Bang, tidak Bang. Ini. Ayo, rame-rame. Oke, Berdiri. Siapa namanya? Rame-rame. Oh, ini banyak banget ini. Kita ini banyak ini orang yang telah. Perkenalan dulu Bang, abang siapa, dulunya siapa? Misalnya bekas timnya Bang Rismon atau apa ini? Iya, simpatisan Bang Rismon. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Aiman pada malam hari ini. Saya semangat hadir di sini. Sebentar. Ini mengandung itu loh, punya konsekuensi hukum. Pakar tak lulus S3, emang Anda punya data? Ya. Pakar tak lulus S3, tak lulus doktor. Nah, itu ada di website Universitas Yamaguchi itu. Oh, sekarang Anda mengakui kalau Bang Rismon itu palsu? Tunggu, itu ada dan sedang diteliti oleh temannya Bang Ade yang sedang pergi ke Jepang. Iya, betul. Jadi bukan teman saya, klien saya. Andi Oh, klien. Bagus dong. Keren. Siapa Bang Ade? Bill Cerov. Wah. Khusus datang untuk meneliti apakah ijazah Bang Rismon bersama Bang Roni Tugu dan juga teman-teman yang lain. khusus meneliti. Kesimpulannya apa Bang? Bang Rismon, apakah ijazahnya asli atau palsu? Kurang lebih investigasi. Investigasi ijazahnya. Tapi masih dugaan kok. Kita masih dugaan. Tapi Anda udah menggunakan itu, pakar tak lulus S3 itu gimana? Kalau kita masih dugaan. Iya. Ini mau abang yang jawab apa saya nih? Abang dulu aja, abang dulu aja nggak apa. Iya, baik, terima kasih. Malam hari ini kostum ini saya diberikan karena bentuk kekecewaan saya pakai malam hari ini, Bang Aiman. Siapa yang berikan, Pak? Iya. Yang berikan siapa? Siapa yang berikan? Yang berikan siapa? Kami punya inisiatif. Berapa harganya, Pak? Malam hari ini, Pak? Kita mau beli 2 lusin. Ini kami free nih, Bang. Jadi Bang Farhad Abbas sama abang-abang saya, jujur saja orang Sulawesi, Bang. Sama. Enggak, maksudnya itu Bang. dapatkan dari mana, Bang? Ya. Kami tertarik bajunya, kami mau beli 2 lusin. Ini kami punya inisiatif. Mana jualnya, Pak? Ya, malam ini kami punya inisiatif karena kami hadir di sini melampiaskan kekecewaan kami atas sikap Pak Rismon yang menjadi suatu pengkhianatan bagi kami yang kami rasakan selama ini. Bang. Iya. Jadi abang-abang saya, sebentar Bang. Saya ini orang Sulawesi juga, sama kita Bang. Oke, jujur, saya sangat kecewa hari ini sebagai orang Indonesia Timur, abang saya bertiga yang duduk di hadapan kami, yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia malam hari ini, kami sangat kecewa. Bang. Jangan bawa itu. Bang. Nggak boleh bawa nama-nama daerah. Anda kecewa ke kami apa urusan? Coba. Anda kecewa ke kami bertiga apa urusan? Nggak ada kan, kita nggak kenal Anda. Selama kecewa ini ke sana, monggo. Kami ini rakyat gitu biasa yang mengamati perjalanan bangsa ini, yang selama ini tokoh-tokoh nasional kita yang telah menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada salah satu tokoh yang kita tokohkan selama ini yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, tapi menjadi pengkhianat pada malam hari ini. Pada seluruh rakyat. Sebentar. Dan saya gini, Mas, bentar. Sama-sama orang Sulawesi, Bang. Iya. Kita ini malu, masiri kita, Bang. Kalau kita menyuarakan kebenaran. Jangan bawa-bawa. Sebentar, jangan bawa-bawa suku di sini. Jangan bawa suku. Sebentar, saya sampaikan dulu. Kami ini orang saya sampaikan dulu. Saya sampaikan dulu bahwa yang Anda sampaikan bahwa Anda adalah perjuangan dan lain sebagainya. Bahaya. Salah. Di Sulawesi semua, Bang. Bahaya. Jadi saya heran. Jangan bahaya. Jangan bawa suku di sini. Membela semua ini, Pak Jokowi, Mas Gibran, ke orang Sulawesi semua. Lo karena kami tahu kebenaran, orang Sulawesi berpihak pada kebenaran. Jadi makanya jangan bawa-bawa daerah. Ini sangat berbahaya. Jangan bawa suku. Jangan bawa suku di sini. Jangan membenturkan wilayah, bro. Bahaya Anda. Hari ini Anda bahaya.
membutuhkan kebenaran, Nanti saya jaga. kejujuran Bos, untuk Sulawesi. membuktikan ijazah Pak Jokowi. Karena selama orang ini Sulawesi adalah petarung ya. Saya mau tanya. Kalau lo mengerti bahasa Bahasa jangan bawa nama Sulawesi deh. Jangan bawa suku saya, jangan dong. Jangan bahaya, Anda bahaya. Sama-sama. Enggak, saya tanya. Turun saya dari panggung sini. Bahaya, kalau Anda bawa daerah bahaya bro. Kita komplain ya. Jadi saya mau tanya satu hal. Kita orang Sulawesi semua petarung kebenaran, jadi jangan bawa-bawa Sulawesi. Jangan bawa Sulawesi bos. Anda Bang Resi juga orang sana juga. Jangan bahaya. Saya jaga. Bahaya, jangan ya. Saya tanya, jangan bawa-bawa suku. Oke, saya mau tanya, apa kekecewaan Anda paling mendalam dari Bung Rismon itu aja? Singkat, jangan panjang-panjang. Jangan bawa suku Sarah. Baik, terima kasih Bang. Kekecewaan kami pada malam hari ini, Bang Rismon, yang telah betul-betul selama ini kami yakini untuk menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan untuk seluruh rakyat, tapi malam hari ini telah dia hianati perjuangan rakyat yang selama kita jalankan. Oke, saya mau tanya begini. Oke. Karena apa? Saya salah satunya yang mensupport beliau membeli buku sampai puluhan juta dana saya habiskan untuk untuk membagikan pada rakyat. Sebentar. Anda beli bukunya Bang Rismon sampai puluhan juta? Saya beli puluhan juta. Banyak Bang yang membeli seperti itu. Banyak. Dijual Sampai saya baca. Untung berapa? Saya baca untuk rakyat saya bagikan. Ternyata Anda merasa dibohongi. Saya merasa dibohongi dan kecewa malam hari ini. Ternyata Bang Rismon sebagai Dan di sana Buku itu salah ternyata menurut Bang Rismon. Jangan menghina Bang. kalau salah, tidak mungkin kami akan membeli banyak. Karena dia sudah meyakinkan kami bahwa buku ini hasil penelitiannya sebagai ahli. Jadi puluhan juta Anda keluarkan jelaskan, oleh Bang buku Aiman. yang kemudian dianulir oleh penulisnya sendiri. Iya. Saya jelaskan Bang Aiman. kami kecewa. Jadi Baik, banyak sekali Terima kasih, Bang orang Aiman. yang Puluhan juta, komentar. berapa puluh juta? Boleh tahu berapa puluh juta? Puluhan juta lah bagaimana? Berapa kira-kira? Saya keluarkan selama ini mungkin sekitar hampir 30 jutaan. 30 juta untuk 2 buku itu. Untuk buku, satu Kalau buku mana itu. bukti Gibran Buku yang Endgame mana? saja. Pembayarannya mana? Jangan ngomong begitu Bang. Mas, Saya kasih tahu kenapa pembayarannya, perlu Mas. ada seperti ini. Bung Aiman. Tolong, Terima kasih Bang Aiman. Saya ceritakan. Supaya berimbang ya. Silakan. Jadi gini, pertama saya minta maaf ke teman-teman ya, termasuk sahabat saya dari sekampung kami lah Sulawesi, walaupun beliau Sulawesi Tengah, kami dari selatan ya. Maksud saya gini, jangan bawa-bawa Sulawesi. Kalau Anda mengklaim orang Sulawesi berpihak pada kebenaran, kita semua ini petarung kebenaran. Jadi jangan membenturkan kita sendiri. Itu satu, supaya ada disclaimer ya, jangan. Kalau Anda mau bangun opini silakan, bahwa Anda merasa berpihak pada Rismon kemarin lalu sekarang menjadi musuh Anda karena nggak ada lagi di kelompok Anda, ya bangun aja opini. Tapi sekali lagi jangan bawa-bawa wilayah dan etnis. Nanti kita semua jadi tidak rukun jadinya. Minta maaf buat semua saudara-saudara se-Indonesia, orang Sulawesi ya. Nah saya mau bilang begini, seharusnya apa sih sekarang yang Anda mantan teman-teman Rismon khawatirkan ketika Rismon meminta maaf ya, seharusnya kita tetap justru memberikan apresiasi ke saudara Rismon yang menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Itu poin penting bagi kami. Kenapa Pak Jokowi menerima maaf beliau? Karena Pak Jokowi sering kita bilang, beliau adalah orang yang berjiwa besar. Betapa dinistakannya luar biasa seorang Pak Jokowi, mantan presiden, dengan berbagai macam opini, beliau masih membuka pintu hati dan pintu rumah untuk memberi maaf ke Rismon. Lalu Anda sebagai mantan temannya, yang tidak lagi berteman hari ini gara-gara permintaan maaf itu, lalu kemudian sekarang memaki Rismon. Oke, seharusnya kami yang memaki Rismon kalau kami pengen, karena sudah membuat keonaran, sudah mencederai kerukunan, sudah menistakan seorang mantan presiden yang sebenarnya presiden kita semua. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara menganggap beliau mantan presiden Anda. Itu kan justru kalau mau marah, kami yang marah sebenarnya. Kalian kan satu tim sekarang. Tetapi begini, ya tadi saya nggak potong, diam aja dulu bro. Jadi kalau kita semua orang intelek saling menghargai ya. Jadi kalau Anda merasa orang terdidik, tadi kami diam duduk manis karena ya silakan Anda bicara. Nah, saya mau bilang begini ya. Rismon sudah mengambil langkah berdasarkan nurani dia. Bahwa kemudian saudara-saudara kecewa, silakan menyampaikan kekecewaan itu lewat prosedural yang dibuka oleh hukum maupun hal-hal yang lainnya. Rismon mengatakan silakan caci maki saya karena ini pilihan dia. Nah, yang berikut saya mau katakan gini. Pak Jokowi memaafkan Rismon dalam kapasitas beliau sebagai sesama manusia. Itu Pak Jokowi berulang-ulang kali sampaikan. Tetapi persoalan hukum, Pak Jokowi nggak punya kewenangan untuk melakukan intervensi hukum.
yang berhak menyatakan atau mengetukkan palu bahwa RJ restoratif justice itu bisa disetujui melahirkan SP3 adalah aparat hukum, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sampaikan, saya terima maaf respon, udahlah saya lupakan semua apa yang dibuat kepada saya. Silakan proses kalau mau RJ, dia meminta untuk mengajukan RJ ke aparat hukum. Nanti keputusan ada di aparat kan, dalam hal ini kepolisian yang sebagai penyidik. Silakan, itu di luar kapasitas Pak Jokowi. Apakah nanti RJ terbit melalui dengan endingnya SP3 itu kita juga belum tahu ya, karena Pak Jokowi nggak punya kemampuan untuk melahirkan SP3, nggak mungkin itu. Nah kami juga dalam hal ini sebagai orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa seharusnya, karena salah satu asas hukum itu kan asas manfaat. Peristiwa ini harus memberikan manfaat hukum yang positif. Seorang yang sudah melakukan hal-hal seperti itu harusnya ada efek jerah sehingga anak-anak bangsa ini tidak dididik dengan pola-pola seperti itu. Sudah memaki, sudah membuat fitnah lewat buku, sudah melakukan penelitian yang ternyata diakui itu salah. Lalu kemudian setelah itu minta maaf kalau clear. Bagi kita nggak stop di situ seharusnya. Harus ada asas manfaat dari hukum lewat efek jerah. Sehingga di kemudian hari orang-orang yang melakukan kesalahan seperti itu tidak lagi mengulang-ulang perbuatan karena ada konsekuensi punishment hukum yang diterima. Bang Rismon harusnya diproses hukum maksudnya? Kalau bagi kami, maaf selesai, kita serahkan kepada aparatur hukum sekarang kan? Apakah persoalannya nanti akan lanjut pada penuntutan? Kami juga belum tahu. Atau RJ? Atau RJ, itu semua kewenangan ada di aparat hukum. Oke. Bukan kewenangan ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi memaafkan. Karena gini, kalau undang-undang KUHP yang baru ya, KUHP yang baru itu kan ada syarat-syarat untuk pemaafan. Di pasal 78 itu juga bunyi ya. Salah satu syaratnya untuk dapat RJ, pemaafan itu adalah untuk melangkah ke RJ adalah ketika seorang yang ditersangkakan tidak melebihi ancaman hukuman 5 tahun. Juga ada pengecualian di pasal 82 atau 83 KUHP itu bunyi bahwa salah satu syaratnya itu memang nggak dikecualikan, nggak berlaku bagi orang yang dituntut di atas 5 tahun. Nah, Rismon kan masuk tuntutan lebih dari 5 tahun. Artinya kalau parameter itu dipakai, kalau aparatur hukum jeli melihat itu, ya pemaafan itu sudah guyup dengan Pak Jokowi ya. Sudah guyup dengan Mas Gibran sebagai wapres, monggo silakan. Kita juga berterima kasih kepada Rismon yang menggunakan nurani. Kami mensupport Bro Rismon dalam hal seperti ini. Karena itu memberikan pendidikan yang baik, memberi contoh bahwa ketika Anda menyadari kesalahan Anda, minta maaflah dengan besar jiwa. Tetapi juga harus ada konsekuensi dong, ya harus ada konsekuensi untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan sosial, pendidikan hukum yang baik bagi generasi bangsa ini. Bahwa kita dalam kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak mencederai hati nurani atau hak-hak pribadi orang lain. Jadi dalam hal ini mungkin teman-teman Rismon ini kami bertemu pada titik itu. Saya tengah-tengah ya. Bang Rismon kasihan juga saat ini ya. Di sini dimusuhin, ditendang, di sini nggak ditemani kan gitu. Seperti itu. Saya tambahkan. Kan beda jadi. Oke, saya tambahkan. Jadi gini, saya memberi apresiasi. Anda mau sedikit. Singkat aja 1 menit ya.